Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan mulia di rumah Allah, masjid yang penuh berkah ini, Allah masih titipkan kita kesehatan lahir dan batin. Allah masih tancapkan, kokohkan iman Islam kita. Dan baru saja Allah masih mudahkan kita untuk mendahulukan panggilan Allah, hayyalas shalah, hayyalal falah, untuk menghadap, berdialog dengan Allah, meraih kemenangan lewat menegakkan sholat zuhur kita. Semoga sholat zuhur yang baru saja kita tegakkan adalah sholat zuhur yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah. Dan kalaulah ada kekurangan, dan pasti ada kekurangannya, semoga Allah yang maha menyempurnakan sholat zuhur berjamaah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di setiap bulan Rabiul Awal, ini bulan-bulan istimewa bagi kita umat Islam. Kalau kita memperingati ulang tahun orang tua kita, diri kita maupun keluarga kita, itu pasti sesuatu yang membahagiakan. Lebih-lebih di bulan ini kita sedang memperingati hari lahirnya, hari maulidnya manusia, bahkan makhluk Allah terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperingati maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal, adalah bulan yang tidak heran umat Islam di seluruh dunia mengadakan maulidun Nabi dengan ekspresi yang berbeda-beda. Di masjid, di musola, di kantor-kantor, hampir setiap hari orang mengekspresikan kecintaan, mengekspresikan penghormatan sekaligus kerinduan kepada Rasulullah dengan mengadakan maulidun Nabi. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang memberikan catatan bahwa maulidun Nabi ini sesuatu yang enggak pernah diadakan oleh Kanjeng Nabi. Dalam bahasa kita ini maulid ini bid'ah. Oleh karenanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani sampai menulis buku khusus tentang menjelaskan posisi maulidun Nabi ini. Beliau nulis buku Syarah Maulidud Dibai, yang di buku itu beliau mengatakan paling tidak ada 5 alasan yang kemudian beliau punya kesimpulan maulidun Nabi ini sesuatu yang sangat penting dan bahkan beliau menganjurkannya.
Pertama, Maulidun Nabi kata beliau adalah sebuah ekspresi rasa syukur kita ketika kita mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu tahu Abu Lahab, paman Nabi yang kemudian hidupnya hanya untuk memikirkan bagaimana dakwah Nabi ini gagal, bahkan kemudian ingin membunuh Rasulullah. Abu Lahab itu di dalam mimpi keluarganya ketika sudah meninggal, ketika ditanya, apa kondisimu di alam barzah? Abu Lahab mengatakan, kondisiku sangat tidak baik. Tetapi anehnya setiap hari Senin siksa kuburnya Abu Lahab itu dihentikan. Ada dispensasi setiap hari Senin siksanya dihentikan. Gara-gara ternyata Abu Lahab ketika keponakannya Nabi Muhammad dulu lahir itu bergembira, bahkan saking gembiranya membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Kemudian Suwaibah ini dibebaskan dan menyusui Kanjeng Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang jelas ahli neraka, itu saja di alam barzahnya diringankan kuburnya, siksa kuburnya gara-gara bergembira atas lahirnya Rasulullah. Bayangkan kalau kita, alhamdulillah yang sejak lahir kemudian kita ngakui Kanjeng Nabi dan kita bergembira atas hari lahirnya Nabi, merayakan ulang tahunnya, mungkin mendapatkan kemuliaan yang lebih besar dari itu. Yang kedua, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ekspresi Maulidun Nabi ini ternyata Rasulullah sendiri merayakan hari lahirnya tidak tahunan. Rasulullah itu pernah ditanya, su'ila an saumi yaumil isnen, Kanjeng Nabi, kenapa sih engkau selalu puasa Senin, puasa sunnah hari Senin? Dan Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya hayya. Saya setiap hari Senin puasa karena hari Senin adalah hari lahirku. Dan hari Senin pula wahyu pertama diturunkan. Jadi Nabi tidak ulang tahun itu, bukan ulang tahun ya, tidak merayakan hari lahirnya setiap tahun, bahkan Nabi setiap minggu merayakannya. Jadi kita kalau maulid tahunan masih kurang. Rasulullah aja setiap minggu. Yang ketiga, ini menarik, dalam surat Yunus ayat 57, Allah memberikan sebuah firman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Hendaknya kalian atas nikmat Allah dan karunia-Nya kalian bergembira. Dan kata Ibnu Abbas, seorang mufassir, apalagi kata beliau, kegembiraan yang paling besar kecuali kita diberikan Nabi Muhammad SAW. Maka dalil maulid itu adalah dalil kemudian surat Yunus ayat 47. Kegembiraan kita dapat karunia itu salah satunya dirayakan dengan Maulidun Nabi. Yang keempat, kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kenapa maulid itu beliau anjurkan? Karena di dalam maulid itu, Bapak Ibu yang pernah menghadiri maulid, biasanya bukan sekedar kumpul-kumpul. Di sana dibaca sirah nabawiyah, dibaca secara sejarah Kanjeng Nabi, kemudian diajak sholawat bersama-sama. Nanti kalau ada waktu 5 menit terakhir kita berdiri bareng, kemudian kita akan baca sholawat bersama-sama. Maka kemudian perkumpulan seperti ini, kata As-Sari As-Sakoti, barang siapa bersama-sama berkumpul di satu majelis, baik yang menyediakan tempat, baik yang memberikan sumbangan makanan, yang di dalamnya dibaca sirah nabawiyah, sesungguhnya mereka telah mempersiapkan tempatnya di surga, kata As-Sari Kotik. Karena apa? Kata As-Sari As-Sakoti,
Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan, man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, kata Kanjeng Nabi, maka dia nanti akan bersamaku di surga. Maka kata beliau, alasan kelima, gara-gara alasan 1, 2, 3, dan 4 itu, kata Syekh Alwi Al-Maliki, saya berani berkesimpulan memang Maulidun Nabi perayaannya adalah amrun adi, sesuatu yang baru, sesuatu kalau dalam bahasa agama bid'ah. Tetapi saya boleh mengatakan, berani mengatakan, walakinnahu al-adi al-khiyara as-salihah. Tapi saya berani mengatakan ini sesuatu yang baru, tetapi yang baru ini sesuatu yang baik, sesuatu yang kemudian manfaat, karena di dalamnya begitu banyak faedah. Maka tidak hanya Syekh Alwi, kemudian As-Suyuti ketika nulis buku Al-Hawil Al-Fatawa mengatakan Maulidun Nabi adalah bid'ah hasanah. Bid'ah sesuatu yang baru, tapi ini baik. Karena tidak semua Bapak Ibu yang gak ada zaman Nabi itu mesti bid'ah dolala. Sholat taraweh berjamaah yang kita lakukan setiap Ramadan itu, Nabi gak pernah mengerjakannya. Jadi kalau kita konsisten dengan bid'ah, taraweh kita berhentikan. Karena Rasulullah tuh gak pernah, Rasulullah itu cuma sholat taraweh di masjid gak berjamaah hari pertama, kedua, ketiga. Pada zaman Umar bin Khattab lah yang kemudian punya ide baru bid'ah tetapi hasanah, ayo kumpul sholat jamaah taraweh. Quran yang kita baca hari ini itu bukan Quran ciptaan Nabi yang dicetak zaman Nabi, bid'ah juga. Karena Quran kita, Bapak Ibu kalau punya Quran nanti di rumah dicek. Di sampulnya itu ada namanya Mushaf Utsmani. Artinya apa? Quran itu dibukukan, dicetak zaman Utsman. Bahkan Abu Bakar ketika Umar kemudian usul, Abu Bakar kayaknya ini kalau Quran nggak ditulis, sementara mengandalkan hafalan, kalau para penghafal wafat berarti Qurannya juga ikut. Abu Bakar aja nggak mau. Wahai Umar, jangan kau suruh aku melakukan sesuatu yang Kanjeng Nabi nggak pernah melakukannya. Berat buat saya, lebih baik saya suruh mindahin gunung, kata Abu Bakar. Tapi seiring dengan Islam yang berkembang kemana-mana, akhirnya Utsman berpikir ini banyak problem ini. Bapak Ibu kalau Quran orang Arab memang biasa baca bahasa Arab. Tapi ketika zaman Umar separuh dunia sudah Islam, zaman Utsman sudah mulai banyak pertikaian. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhi dan sebagainya. Akhirnya ini kalau nggak dicetak Quran standar, ini repot ini. Maka dicetaklah Mushaf Utsmani. Saya masih bisa sebutkan 1, 2 sampai nggak terbatas banyak hal baru yang kemudian baik. Tidak semua hal baru di zaman Nabi itu yang nggak ada zaman Nabi disebut bid'ah. Yang disebut bid'ah itu hal-hal ibadah yang kita ada-adakan. Saking semangatnya kayaknya 5 waktu nggak cukup deh, tambahin 6 waktu, nah itu bid'ah. Atau yang sederhana karena waiting list kita, ini kalau nunggu haji kita itu berapa Pak DKI Pak waiting listnya? Bisa 20 sampai 30 tahun. Kenapa enggak kita adakan setiap tanggal 9 bulan Hijriyah kita jadikan wukuf? Nah itu bid'ah. Karena haji itu syariat, nggak bisa diotak-atik. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dimulainya. Nggak bisa. Tetapi di luar itu ada ruang-ruang kita adakan sesuatu yang baru tapi ini untuk kebaikan. Itu yang pertama saya kira tentang Maulidun Nabi. Maka apa yang dikatakan Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani tadi, saya mensepakati bahwa Maulidun Nabi ini sesuatu yang luar biasa. Tidak saja kemudian kita merayakan senang dengan hari lahirnya Nabi, tetapi catatan saya Maulidun Nabi bagus.
Maulid di mana-mana positif sekali. Tetapi kalau bisa jangan berhenti maulidnya. Jangan sekedar kumpul-kumpulnya. Nanti bulan Rabiul Awal berlalu kita lupa sama Kanjeng Nabi. Oleh karenanya kalau kita mau maksimal, sebagaimana kesimpulan Syekh Alwi Al-Maliki tadi, maulid ini banyak faedahnya kalau kita lakukan, kita isi 4 hal paling tidak. Yang pertama Bapak Ibu, maulid kita akan maksimal manfaatnya kalau kita jadikan momentum untuk mengenal Rasulullah. Saya pengen tanya yang hadir di majelis kita yang luar biasa ini, yang di rumah punya buku khusus, buku tebel, buku lengkap tentang sejarah Nabi berapa orang? Di banyak tempat kalau saya ngisi maulid, itu yang angkat tangan nggak lebih dari 10%. Kalau nggak kenal ya nggak sayang, kalau nggak sayang nggak cinta. Bagaimana kalau sholawat kita bersolat bisa nangis, kita Nabi aja nggak kenal. Maka kalau maulidun Nabi sekedar kemudian rame-rame merayakannya tapi kita nggak kenal Rasulullah, padahal seluruh ajaran Islam itu contohnya Kanjeng Nabi. Maka kalau belum punya buku, paling tidak kalau kita mau memperingati maulid nggak usah heboh-heboh, targetnya nggak usah besar-besar. Pulang dari sini beli ke toko buku, pesan online Sirah Nabawiyah. Sejarah Kanjeng Nabi dari lahir sampai wafatnya. Saya di rumah ada buku, kalau mau minjem boleh ke rumah saya. Saya punya 10 lebih buku dengan berbagai sudut pandang. Yang paling gampang dibaca Muhammad Haikal. Ini populer, kalau nggak mau beli tinggal di Google, banyak PDF gratis tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau Bapak Ibu mau baca karakter dan sifat Nabi, itu luar biasa bukunya, bab-babnya itu misalkan begini. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah dijelaskan. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami dijelaskan. Bagaimana Rasulullah ketika memimpin perang. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Bagaimana Rasulullah sikapnya kalau kemudian dicaci maki, difitnah. Itu lengkap judulnya Kehidupan dan Pribadi Rasulullah, yang menulis adalah Muhammad Abdullah Al-Afifi. Yang terbaru ini lagi trendingnya di kita, Dr. Aid Al-Qarni itu nulis buku Muhammad Sang Inspirator. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu fisiknya Kanjeng Nabi sampai ibadahnya Nabi, ada buku yang baru saja diterjemahkan ke dalam bahasa kita yang ditulis oleh At-Tirmidzi, judulnya Syama'il Muhammadiyah. Ada 65 bab diawali dengan fisiknya Nabi. Bapak Ibu pernah membayangkan Nabi itu digambarkan rambutnya seperti apa? Bagaimana kemudian badannya Nabi, cara jalannya Nabi, bagaimana cara makannya Nabi. Dari 60 bab itu dimulai dari fisiknya Nabi, tapi bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana Nabi kalau diskusi, sampai di bab 64 dijelaskan, 63 itu dijelaskan detik-detiknya wafatnya Rasulullah. Kemudian 64 bab 64 cerita tentang legasinya Nabi. Nabi itu warisin apa sih sama kita? Dan yang terakhir Bapak Ibu, di situ juga dijelaskan bab terakhirnya bagaimana cara-cara yang kita bisa kerjakan kalau mau ketemu Nabi lewat mimpi. Lengkap sekali. Bukunya lumayan tebel, tetapi kalau kita beli cuma 175.000. Kita bisa baca, istri kita bisa baca, anak-anak kita bisa baca, dan semua kenal Rasulullah. Kalau enggak itu repot. Bagaimana kita mau mencintai Rasulullah kalau kita enggak kenal Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting kalau kita memperingati Maulidun Nabi adalah momentum kita. Kalau yang sudah alhamdulillah kita tingkatkan, kalau yang belum ayo perbanyak sholawat. Allah aja bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak sholawat di sela-sela kita kerja. Jangan pernah kering lisan kita dengan sholawat. Kalau kita sedang presentasi, hati kita bersholawat. Karena apa? Karena sholawat itu Masya Allah betapa pentingnya. Banyak hadis-hadis yang mengabarkan kepada kita betapa powerfulnya sholawat. Misalkan Rasulullah mengatakan man sholla alayya sholatan wahidah. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi asyra, maka Allah bersolawat memberikan salam kesejahteraan kepada kita 10 kesejahteraan, 10 keselamatan. Tidak hanya itu, apa? Wahuttat alaihi asyra khati'at, kemudian dihapus 10 kesalahan orang tersebut, warufiat alaihi asru darajat, dan dinaikkan derajatnya 10 derajat. Cuman satu kali. Tapi kita kan sehari sudah berapa kali? Dalam sholat aja sholawatnya di tahiyat awal, tahiyat akhir sudah bersolawat. Kalau mau lebih levelnya naik, Rasulullah mengatakan man sholla alayya khina yusbiha asyra. Barang siapa setiap pagi mengawali harinya membaca sholawat 10 kali, wahina yumsi asra, dan sore hari menjelang malam 10 kali, maka kata Rasulullah, dia tidak akan adrokathu yaumal qiyamah syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Cukup 20 kali Bapak Ibu? Mau dinaikkan levelnya? Kalau mau sayang kan dikit-dikit yang diingat yang kita sayangi kan. Kata Rasulullah, barang siapa bersolat kepadaku 100 kali sehari semalam, kata Rasulullah, maka aku akan mudahkan hajatnya 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Setiap hari pasti kita punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan. Kalau mau dimudahin, dorong, akselerasi dengan sholawat. Tapi kalau mau naik berani, kata Rasulullah, barang siapa bersolawat kepadaku alfu marrat, 1000 kali, maka banyak guru-guru kita itu ngajarin kalau bisa 1000 ya setiap hari. Kalau dibagi 5 kan 200 enggak banyak. 1000 kali, sayang nyebutnya 1000 kali bersolawat kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan dan bersamaku di surga Allah. Solawat sesuatu yang mudah, tetapi dengan bersolawat insya Allah banyak fadilah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi yang paling penting kira-kira begini Bapak Ibu, Rasulullah itu dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa bersolawat dengan kesungguhan hati, maka aku minta kepada Allah, kata Kanjeng Nabi, untuk mengembalikan ruhku untuk menjawab solawat yang dibaca umatku, dan aku akan menghampirinya secara rohani, dan aku beri tanda di keningnya bagi orang yang bersolawat itu. Nanti di akhirat orang-orang yang punya tanda sering bersolawat itu dikumpulkan beserta orang-orang yang sering solawat, dan pasti dapat prioritas, dapat syafaat. Karena syafaat Nabi terbatas. Kalau terbatas, umat Islam sekarang aja udah 2,1 miliar. Kalau dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang berapa sampai? Kalau kita nggak punya tanda-tanda khusus, ya sudah habis nanti syafaatnya, kita belum dapat bagian. Jadi kalau mau diprioritaskan, banyakin sholawat berarti banyakin tanda-tanda yang diberikan Rasulullah ketika kita bersolawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak akan maksimal peringatan Maulidin Nabi kita kalau kita tidak punya komitmen mulai tahun ini, bulan Rabiul Awal ini, untuk menjadikan Kanjeng Nabi sebagai teladan kita. Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, di dalam pribadi Nabi itu ada teladan, ada role model, ada kompas.
Jadi kalau kita memahami Islam, melaksanakan ajaran Islam paling lengkap, rujukannya siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita mau standar orang yang paling sabar itu Rasulullah. Maka dalam surat Al-Qalam ayat surat 68 ayat 4 Allah mengatakan begini, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kira-kira terjemahannya, wahai engkau Muhammad, standar akhlakmu itu lebih tinggi dari orang-orang seluruh dunia. Jadi kalau kita punya kolega di kantor, dia sabar, maka standar sabarnya Nabi lebih tinggi. Kalau ada orang yang jaga integritas, hidupnya sederhana, maka kesederhanaan Nabi lebih tinggi dari itu. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu. Kita mungkin bingung. Rasulullah itu pernah didatangi putri tercintanya, Sayyidah Fatimah. Fatimah itu pakai kalung. Boleh nggak perempuan pakai kalung emas? Boleh. Tetapi Rasulullah ketika melihat Fatimah pakai kalung, Rasulullah mengatakan, wahai putri tercintaku, maukah engkau nanti di akhirat dikalungi Allah dengan tali yang berasal dari api? Kaget Fatimah. Kenapa ayahanda? Saya pakai kalung kan boleh, katanya. Rasulullah mengatakan apa? Saya ini teladan bagi seluruh umatku. Bagaimana saya nanti kasih contoh kepada umatku yang punya seorang ayah, yang punya seorang putri, dia tidak bisa memberikan kalung emas kepada putrinya. Terus dia nyontoh siapa? Mendengar itu Fatimah karena dididik dari kecil oleh Rasulullah, dia langsung ke pasar, mencopot kalungnya, dijual kalung emasnya, separuhnya disedekahkan, separuhnya dibuat kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau ada suami yang terbaik, kita punya suami terus istrinya pokoknya suami saya the best, Rasulullah di atas itu. Maka Rasulullah berani mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik kepada keluarganya, dan saya contoh orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan itu dibuktikan. Kalau yang ditanya Aisyah, kalau yang ditanya Fatimah, mungkin karena istri atau anaknya ya pasti membaikkan ayahnya. Tapi Anas bin Malik itu pernah tinggal di rumah Nabi 10 tahun. Dia kasih testimoni, saya tidak pernah ketemu seorang ayah, seorang suami, seorang kakek sebaik Rasulullah. Dan keluarganya kalau ditanya tentang Rasulullah, baik itu istri, anak maupun cucunya, satu jawabannya, kami semua tidak pernah bisa membayangkan hidup tanpa Rasulullah. Betapa Rasulullah memberikan kesan sangat baik untuk keluarganya. Belum testimoni dari sahabat-sahabatnya. Maka kemudian ayo kita jadikan Kanjeng Nabi kalau mau apa-apa rujukannya Rasulullah. Bapak Ibu, kalau kita rujukannya ustadz kita, ustadz itu juga manusia. Maka kita sering kecewa kan sama teman, sama sahabat, bahkan sama orang yang kita anggap kita tuakan. Karena apa? Mereka tidak ada standar kemaksuman dari Allah dan akhlaknya belum ada stempel dari Allah. Kalau mau rujukan yang tidak pernah mengecewakan, teladan terbaik adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada apa-apa, rujukannya Rasulullah. Untuk itu kembali lagi ke bab pertama, untuk bisa itu harus punya buku tentang sejarah Nabi. Kalau Nabi difitnah itu ngapain sih? Oh ternyata kalau Nabi difitnah itu fitnah balik. Kalau kita nggak baca sejarah Nabi, kalau kita bicara sejarah Nabi, kita bisa sebutkan banyak riwayat. Malaikat aja itu pernah gregetan. Malaikat itu kan nggak punya nafsu. Tapi malaikat ketika lihat Rasulullah duduk di bawah pohon berdarah-darah, gara-gara dilemparin batu, penduduk Taif dari bapak, anak, istri sampai cucu semuanya memusuhi Nabi. Malaikat minta izin, ya Rasulullah izinkan saya melihat perlakuan penduduk Taif sama engkau, izinkan saya mengangkat 2 gunung yang ada di antara Mekah dan Taif, saya hancurkan penduduk Taif ini. Kira-kira Pak, Ibu, kita disakiti, difitnah, ada orang yang punya kuasa mau bantu kita, kita beresin aja, siap. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan, jangan. Saya tidak izinkan engkau
Bahkan Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni penduduk Taif karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Bal arju, kata Nabi, dan saya bermohon kepadamu, saya berharap anak keturunan mereka alladzina ya'budunallaha wa la yusyriku bihi syai'a. Saya berharap nanti anak cucu mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan. Bapak Ibu, dan itu terbukti. Kalau tawaf, kalau umroh sempetin ke Taif. 1 jam 25 menit dari Mekah, kayak puncak, dingin, sayur mayur dari sana, penduduknya 100% Muslim. Gara-gara doa Kanjeng Nabi. Kalau waktu itu Kanjeng Nabi bilang, los, sikat, habis. Padahal Rasulullah berdarah-darah, dakwahnya, hijrahnya ke Taif gagal tetap. Dan kita kalau membaca sejarah Nabi, kita bisa lebih detail sikap apa yang mesti kita berikan ketika menghadapi persoalan apapun, baik berhablum minallah maupun berhablum minallah. Untuk itu harus kenal Nabi dan punya buku sejarah Nabi menjadi wajib. Dan bagaimana anak-anak kita lebih kenal tokoh-tokoh pemain bola, artis dibandingkan Rasulullah. Bagaimana mereka kemudian diajak menghidupkan sunnah Nabi, bergembira, semangat, mereka nggak kenal Rasulullah. Yang keempat, maulid Nabi akan maksimal, Bapak Ibu semua, kalau kita mau komit melanjutkan 3 misi besar Kanjeng Nabi. Kontribusi sekecil apapun melanjutkan misi besar Nabi yang 3 ini, insya Allah Rasulullah juga akan senang dan kita dapat syafaat beliau. Pertama apa? Rasulullah itu tugas pertamanya, misi besar Kanjeng Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus dengan 30 juz, 114 surat, dengan hadis-hadisku cuma 1, memperbaiki akhlak manusia. Maka agama itu bukan sekedar ceramah. Agama itu bukan sekedar sholat. Tetapi komitmen tujuan agama itu cuma 1. Akhlaknya berubah. Maka tidak heran ketika Rasulullah ditanya para sahabat, sampai 4 kali nanyainnya, ya Rasulullah ma huwad din. Kanjeng Nabi terangkan kepadaku hakikat agama itu apa? Jawaban Nabi singkat Pak, 4 kali berturut-turut, bukan hanya 3 kali. Jawaban Nabi pendek, ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Maka tidak heran banyak ayat yang mengecam orang yang beribadah kalau akhlaknya nggak jalan. Coba bayangkan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sholat aja celaka apalagi nggak sholat. Cirinya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat tapi waktu sholat mikirin yang lain. Alladzina hum yura'un. Dia sholat tapi bukan untuk Allah, tapi pengen dilihat orang bahwa dia sholat. Tapi yang terakhir, wayamna'unal ma'un. Dia sholat, habis sholat dimintain tolong sama orang lain padahal dia punya, dia enggan memberikan. Maka sholat itu indikatornya bukan waktu sholat, tapi setelah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Haji coba. Haji yang mabrur yang kata Rasulullah balasannya surga, cirinya apa? Cirinya itu bukan cium hajar aswad setiap hari, bukan di raudhah setiap saat. Waktu itu saya dihijir Ismail nangis. Saya kemudian bisa nempel di kiswah Ka'bah dan sebagainya. Ternyata ketika para sahabat nanya, mahwal haji mabrur ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terangkan kepada kami haji mabrur itu ciri-cirinya apa? Bukan yang setiap tahun haji, ternyata cuma 3 cirinya. Dan semuanya adalah akhlak. Kata Rasulullah, haji mabrur itu pertama afsus salam. Orang yang pulang haji, hidupnya itu selalu menebarkan kebaikan, kedamaian, tidak menjadi ancaman pihak lain, lisannya, semuanya jadi baik. Yang kedua, wa'id amut to'am. Pulang haji bukan diberi gelar haji, cuman aja di Indonesia itu gelar haji.
Timur Tengah itu orang Arab hajinya tiap tahun tuh nggak ada gelar haji. Imam Al-Ghazali itu saya lihat cuman Syekhul Akbar Imam Al-Ghazali, bukan Al-Hajj. Tokoh-tokoh besar, karena cuma di Indonesia itu cuma gelar kultural, baik-baik saja. Kata Rasulullah, yang kedua wa'id amut to'am. Pulang haji punya empati enggak sama orang? Mau berbagi enggak sama yang dia punya? Kalau berubah berarti hajinya mabrur. Kalau tetap aja bakhil, maka kemudian walaupun haji berkali-kali ya enggak ada guna. Yang terakhir menarik. Kata Rasulullah, haji mabrur itu cirinya adalah watibbul kalam, lisannya jadi santun. Yang biasa nyablak gitu ya, nggak mau peduli omongan orang, apa nggak mau peduli orang lain tersinggung apa enggak, suka caci maki, suka bully orang dengan kata-katanya, pulang haji jadi santun. Memastikan apa yang keluar dari lisannya baik, kalau belum bisa berkata yang baik lebih baik diam. Itu haji mabrur. Cirinya apa? Cirinya bahwa kesimpulannya Islam itu akhlak. Jadi kita disebut agama kita sempurna, sesempurna iman katakan yang Nabi, a'malul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Sesempurna iman seseorang itu tergantung akhlaknya semakin baik atau tidak. Yang kedua, misi besar Kanjeng Nabi adalah ketika Nabi diangkat jadi Rasul, SK-nya itu surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi misi Nabi itu menjadikan agama Islam agama damai, agama yang menyebarkan rahmat. Jadi Bapak Ibu kalau mau melanjutkan misi Kanjeng Nabi, ayo jadi orang yang kemana-mana jadi PR agama kita damai. Jangan menjadi ancaman buat orang. Kalau bisa menyebarkan rahmat kepada siapapun. Kalau yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmu. Yang punya lisan, bersedekahlah dengan kata-kata yang santun. Yang punya harta, berbagilah dengan hartanya. Enggak punya apa-apa tapi punya tenaga, ayo menyebarkan rahmat dengan tenaga. Enggak punya apa-apa gimana Pak Ustaz? Tenaganya juga ini. Senyum. Kata Kanjeng Nabi, tabassumuka fi wajhika sedekah. Senyummu yang tulus sama orang lain kalau ketemu adalah sedekah. Ayo, jangan kita ngaku muslim tapi orang takut akan kehadiran kita karena agama kita takbirnya aja menyeramkan. Kadang-kadang orang takbir tapi isinya merasa paling benar dan orang lain dianggap keliru, dan dengan takbir kemudian banyak Allahu Akbar kemudian merusak properti orang hanya gara-gara beda. Ntar lagi ini November 3 bulan ini ujian buat kita, gara-gara pilihan presiden, gara-gara itu masa kemudian WA-nya diblokir sama temennya, masa gara-gara itu silaturahminya putus, padahal milih nggak milih aja nggak ada hukumnya, masa silaturahmi yang wajib kemudian ditinggalkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terakhir masih ada 2 menit, nanti 10 menitnya kita bersalawat. Misi besar Kanjeng Nabi itu surat Al-Baqarah 143. Ayo kita lanjutkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu 'alan nasi syuhada wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan engkau dan umatmu itu untuk menjadi umat yang moderat. Moderat itu enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Jangan tekstual, dikit-dikit halal haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit khurafat. Itu juga enggak benar, tapi terlalu ekstrim yang kemudian batin. Enggak sholat ya, saya ini sholatnya sudah 24 jam, eleng aja. Ya enggak benar. Moderat itu berarti menarik garis tengah di antara 2 ekstrim. Terlalu mikirin dunia boleh enggak? Enggak boleh. Tetapi di masjid aja terlalu akhirat juga enggak benar. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara itu yang moderat. Dunianya dipikirin, akhiratnya jangan ditinggalkan. Ditarik, diletakkan pada porsi yang pas. Dunia akhirat. Kalau beragama itu yang dohir iya, yang batin iya. Habluminallahnya oke, tapi habluminanasnya juga jalan. Itu namanya wasatan, yaitu moderat. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau ini kita lakukan, insya Allah peringatan Maulidin Nabi kita menjadi peringatan yang tidak berhenti sekedar peringatan, tetapi insya Allah kalau 4 hal ini kita kerjakan maksimal Maulid kita, sehingga Rabiul Awal berlalu, cinta kanjeng Nabinya nggak hilang, tapi malah menjadi awal ini yang membuat bulan-bulan kedepannya kita semakin cinta kanjeng Nabi, semakin banyak bersolawat, semakin menjadikan kanjeng Nabi sebagai role model, dan mau berkontribusi melanjutkan 3 misi besar Rasulullah SAW tadi. Mari Bapak Ibu semua kita akhiri bareng-bareng. Kalau berkenan mari kita mahalul qiyam, kita berdiri untuk menghormati kanjeng Nabi dan kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.